Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Budia. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapkan buku dan alat tulis kalian ya. Nah, hari ini kita akan belajar di tema 6, yaitu cita-citaku. Tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran ke-1. Mata pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah Bahasa Indonesia dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di mana Bahasa Indonesia kompetensi dasar yang harus dicapai adalah 3.6, menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 4.6, melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Sedangkan kompetensi dasar dari IPA yang pertama adalah 3.2, membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya kelestariannya. Yang 4.2, membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitarnya dan sebagai upaya pelestariannya. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah membuat puisi? Apa itu puisi? Nah, anak-anak, sekarang Bu Guru jelaskan dulu ya, apa itu pengertian puisi. Puisi adalah suatu bentuk dalam karya sastra yang berasal dari hasil suatu perasaan yang diungkapkan oleh penyair dengan bahasa yang menggunakan irama, rima, mantra, bait, dan penyusunan lirik yang berisi makna. Di dalam puisi berisi ungkapan, perasaan, dan pikiran penyair yang menggunakan imajinasinya. Sebuah puisi biasanya mengutamakan bunyi, bentuk, serta makna yang terkandung untuk disampaikan. Unsur-unsur puisi. Yang pertama adalah diksi, yaitu kata-kata yang dipilih oleh seorang penyair untuk dimasukkan ke dalam puisi. Yang kedua adalah imaji, adalah susunan suatu kata yang mengungkapkan suatu pengalaman dari penyair yang sesuai pengalaman indrawinya. Yang ketiga, perwajahan puisi, yaitu sebuah bentuk kata dan pengaturan baris yang ada pada puisi. Yang keempat adalah kata konkret, adalah sebuah kata yang bisa memungkinkan untuk mendatangkan sebuah imajinasi pada pikiran atau perasaan penyair. Yang kelima, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah penggunaan suatu bahasa yang kemudian bisa menimbulkan banyak makna. Gaya bahasa dalam puisi disebut dengan majas. Yang keenam adalah rima atau irama. Rima atau irama adalah suatu persamaan yang ada pada bunyi sebuah puisi, di mana di awal, di tengah, maupun di akhir puisi. Struktur puisi ada 4. Yang pertama adalah tema, yang kedua rasa, yang ketiga nada, dan yang keempat adalah tujuan. Puisi lama dan puisi baru. Puisi lama adalah puisi yang memang masih dalam ikatan aturan yang ada pada aturan puisi.
Seperti 1. Menggunakan kata pada satu baris puisi. Yang kedua, menggunakan baris pada satu bait. Yang ketiga, menggunakan rima. Yang keempat, suku kata pada tiap baris banyak. Dan kelima, menggunakan irama. Ciri-ciri dari puisi lama. Yang pertama, puisi lama biasanya berisi puisi rakyat dan tidak diketahui nama pengarangnya atau penciptanya. Yang kedua, puisi lama masih terikat oleh berbagai aturan, seperti jumlah baris pada setiap baitnya, sajak, serta jumlah suku pada setiap barisnya. Yang ketiga, disampaikan dari mulut ke mulut dan dapat disebut juga dengan sastra lisan. Yang keempat, menggunakan majas atau gaya bahasa tetap klise. Nomor 5, biasanya berisi tentang kerajaan, fantastis, serta istana sentris. Jenis-jenis puisi lama. Yang pertama adalah mantra, merupakan sebuah ucapan-ucapan yang dianggap masih memiliki sebuah kekuatan gaib. Yang kedua adalah pantun. Pantun adalah puisi lama yang bersajak ABAB, di mana tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga adalah karmina, salah satu jenis pantun kilap. Yang keempat, seloka, adalah pantun yang berkait. Kelima adalah gurindam, puisi yang terdiri dari tiap bait 2 baris bersajak A dan biasanya berisi nasihat. Keenam, syair puisi lama dari negara Arab. Tiap bait 4 baris bersajak A biasanya berisi cerita atau nasihat. Kemudian talibun adalah pantun genap yang tiap baris terdiri dari bilangan genap seperti 6, 8, dan 10 dan seterusnya. Puisi baru. Puisi baru adalah puisi yang memang tidak memiliki ikatan akan aturan, sehingga bentuk pada puisi baru ini lebih bebas dari jumlah baris, rima, maupun suku kata. Ciri-ciri puisi baru. Yang pertama, diketahui nama pengarangnya. Yang kedua, perkembangannya secara lisan serta tertulis. Yang ketiga, tidak terikat oleh aturan-aturan seperti rima, jumlah baris, dan suku kata. 4. Menggunakan majas yang dinamis atau berubah-ubah. Yang kelima, biasanya berisi tentang kehidupan. Biasanya lebih banyak memakai sajak, pantun, dan syair. Nomor 7, memiliki bentuk yang lebih rapi dan simetris. Yang kedelapan, memiliki 5 akhir yang beraturan. Sedang yang 9 adalah pada tiap-tiap barisnya berubah kesatuan sintaksis. Nah, untuk latihan, kerjakanlah soal berikut ini. Guru harap kalian mengerjakan pada lembar RKS Persada di tema 6 halaman 5 yang ayo berlatih, di mana pertanyaannya tentang pengertian puisi, unsur-unsur puisi, perbedaan puisi lama dan puisi baru, kemudian jenis-jenis puisi dan apa yang termasuk dari ciri-ciri balada. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah perubahan atau perkembangan biologi yang terjadi pada diri makhluk hidup yang berawal dari telur hingga menjadi dewasa secara sempurna dengan mengalami perubahan pada bentuk anatomi, morfologi, maupun fisiologis. Metamorfosis umumnya terjadi pada fase yang berbeda seperti telur, larva, pupa, juga nimfa. Seringkali juga tanpa fase pupa atau nimfa dan berakhir menjadi makhluk hidup dewasa atau imago. Telur. Telur adalah cikal bakal makhluk hidup yang dimiliki
betina yang nantinya akan berubah menjadi zigot setelah melalui proses pembuahan oleh spermatozoa pejantan. Yang kedua nimfa, di situ ada gambarnya. Contohnya adalah belalang. Nimfa adalah bentuk hewan muda yang menyerupai ketika sudah mulai berbentuk dewasa, tetapi dengan ukuran yang lebih kecil. Yang ketiga larva. Apa itu larva? Larva adalah setelah telur menetas, mereka akan menjadi larva atau hewan muda. Yang keempat adalah pupa atau sering disebut dengan kepompong. Kepompong adalah fase transisi, di mana pada kondisi ini serangga dalam keadaan inaktif atau tidak makan. Fase pupa hanya dijumpai pada serangga atau hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Yang kelima, imago. Imago adalah fase dewasa. Jenis-jenis metamorfosis. Jenis metamorfosis ada dua. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Apa itu metamorfosis sempurna? Adalah perubahan bentuk yang terjadi pada serangga, di mana larva atau hewan muda mempunyai bentuk yang sangat berbeda dengan bentuk ketika sudah dewasa. Biasa dikenal dengan sebutan holometabola. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu mengalami 4 tahap. Yang pertama yaitu telur, kemudian menjadi larva, kemudian menjadi pupa, dan menjadi imago atau hewan dewasa. Beberapa contoh hewan yang bermetamorfosis sempurna adalah nyamuk, lalat, kupu-kupu, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah proses pertumbuhan pada hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk secara signifikan. Dikenal dengan istilah hemimetabola. Metamorfosis tidak sempurna mengalami 3 tahapan, yaitu telur berubah menjadi nimfa, kemudian berubah menjadi imago atau dewasa. Dan hewan-hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna diantaranya adalah walang kepik, whitefly, rayap, kutu daun, cangkrik, capung, kecoa, belalang, dan masih banyak yang lainnya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Yang pertama, jelaskan apa itu pengertian metamorfosis. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan pupa? Yang ketiga, jelaskan perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang keempat, sebutkanlah contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Sekian pembelajaran hari ini ya anak-anak. Semoga materi yang Bu berikan bisa diterima dengan baik. Jangan lupa tetap semangat belajar dan kerjakan latihan soalnya di buku kalian. Selamat mengerjakan.